dapat menghantarkan arus gitu ya. Kita coba. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Alfian Center. Kali ini kita bakal bahas tentang pendeteksi hujan dengan sirine Arduino Uno Project 23. Langsung aja. Oke guys, buat komponennya sendiri ya, di sini kita pakai microcontroller Arduino Uno R3. Nah, seperti ini. Pakainya yang SMD ya. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita juga butuh sensornya, sensor hujan, ya, sensor hujannya. Nah, untuk sensor hujan pembelian itu nanti teman-teman dapat penampangnya ini, kemudian dapat kabel jumper ini, dan juga dapat modul untuk si penampangnya, terhubung ke penampangnya nanti, seperti itu. Nah, tapi ini udah aku hubungin sama kabel jumper, kayak gitu ya, female ke male, seperti itu. Selanjutnya kita butuh buzzer, teman-teman. Di sini aku kebetulan pakainya yang 3 volt sampai 24 volt ya. Seperti ini. Udah aku hubungin juga ke jumper. Kemudian kita juga butuh LED buat indikator, seperti itu, teman-teman. Ini yang aku pakai warna biru ya. Oke, kita langsung rangkai aja. Oke, untuk rangkaiannya kita mulai dari si sensornya dulu, teman-teman. Ya, kan tadi untuk pembeliannya kita dapat penampang, kabel jumper sama modulnya ya. Kemudian kita tambahin kabel jumper dari female ke male. Nah, ini ada 3 pin yang kita pakai, teman-teman. Ada analog 0, GND sama VCC. Nah, untuk GND sama VCC kita hubungin ke 5 volt dan GND. Yang analog 0 kita hubungin ke analog 0 di Arduino. Ayo langsung aja kita hubungkan. Seperti ini ya. Pastikan teman-teman jangan sampai kebalik untuk tegangannya. VCC di 5 volt dan GND ke GND ya. Gitu. Selanjutnya kita hubungin untuk buzzernya. Nah, di programnya kan kita pakainya itu pin 13 ya teman-teman. Kita hubungin ke pin 13 sama ke GND yang ini. Oke, langsung kita hubungin. Nah, pin 13 nya di sebelah sini. Dan kemudian GND nya sebelah sini. Seperti itu. Kemudian kita ada LED warna biru. Nah, ini yang panjang teman-teman. Yang panjang itu adalah yang positif. Kita hubungin ke pin 12. Untuk yang pendek ini kita hubungin ke GND. Ya, seperti ini. Ini kan ada pin 12 ya, sebelah sini. Yang ini pin 12, yang ini GND. Kita hubungin ke situ. Ya. GND dan 12. Oke. Untuk rangkaiannya cukup teman-teman. Kita lanjut ke programnya. Oke, buat programnya teman-teman, di sini kebetulan kita nggak pakai library ya, jadi kita langsung pure aja gitu. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya teman-teman buat subscribe channel Alfian Center ya teman-teman. Linknya udah aku taruh di programnya. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Kita lanjut ke programnya. Nah, di sini kita inisialisasi dulu untuk pin hujannya ya, sensor hujannya di analog 0. Nah, pin analog 0 itu buat sensor hujan, seperti itu ya. Kemudian LED pin untuk pin 12 dan buzzernya di pin 13. Itu aja, gampang. Kemudian lanjut ke void setup. Di bagian void setup ini ada pin mode ya. Untuk hujan itu sebagai input, LED LED itu sebagai output dan buzzer itu sebagai output gitu ya. Kemudian serial begin. Nah, serial begin ini untuk menampilkan data di serial monitor ya, teman-teman. Nah, kebetulan kita di sini pakai 9600 untuk baud rate-nya. Lanjut di void loop. Di bagian void loop ini ada INT ya. Kita bikin variabel baru. INT hujan value sama dengan analog read
untuk hujan pin. Jadi membaca nilai analog dari pin analog 0 atau pin hujan pin. Kemudian serial.print ya untuk analog hujan itu nilainya akan ditampilkan ke serial monitor gitu teman-teman. Kemudian di sini ada struktur kendali teman-teman, ada if ya, hujan value kurang dari sama dengan 500. Kalau misal ini terpenuhi ya teman-teman, dia akan lanjut untuk menampilkan keterangan di serial monitor yaitu hari hujan dan menyalakan LED warna biru ya. Dan kemudian buzzernya juga akan on. Nah, buzzer on ini tadi teman-teman kita masukkan ke dalam fungsi ya, void buzzer on. Dia akan menyalakan kemudian mematikan beberapa detik. Ini aku ubah-ubah ya, aku sesuaiin biar bernada gitu untuk buzzernya. Nah, kalau misal dia tidak terpenuhi teman-teman, si kondisi hujan value-nya dia akan menampilkan hari cerah gitu ya, karena tidak hujan gitu, atau tidak ada nilai karena nilainya lebih dari 500 gitu, dan mematikan lampu LED warna biru, kemudian di delay selama 0,5 detik gitu. Kalau udah kita pastiin lagi untuk bagian boardnya ya, pastikan kita pakai Arduino Uno ya. Sudah, kemudian di COM-nya kita COM 3 kayak gitu teman-teman. Kita langsung upload aja, kita tunggu sebentar loading. Kalau udah done uploading, ini tandanya udah berhasil. Kita cek di serial monitor apakah sudah tampil. Nah, sudah tampil ya teman-teman. Terlihat analog hujannya itu atau nilai analog dari sensor hujan itu ada 1000 dan kemudian turun karena ini aku coba tes kasih air ya, kayak gitu. Oke, kita beralih ke hardware-nya. Nah, oke guys. Nah, setelah programnya terupload ke Arduino-nya ya teman-teman, di sini kita bakalan coba tes si sensor hujannya apakah sudah bisa mendeteksi dan menyalakan si buzzer dan juga LED yang udah kita pasang tadi ya. Ini LED-nya, LED warna biru, kemudian ini buzzernya. Ini untuk sensornya ya. Kita coba tes. Sebenarnya udah aku siapin tisu ya. Tisunya ini udah aku basahin, jadi kita asumsikan bahwa tisu ini adalah air hujan ya, atau kita analogikan sebagai air hujan seperti itu. Oke teman-teman, kita coba tes ya. Kita letakkan di penampang tembaga ini seperti itu sehingga dia dapat menghantarkan arus gitu ya. Kita coba. Oke, sudah bisa ya teman-teman ketika aku tempelin, atau ini asumsinya adalah air hujan menetes ke sini ya. Maka indikator di modulnya itu akan menyala. Kemudian di LED warna biru ini ya, itu juga akan menyala. Dan buzzernya menyala dengan suara yang cukup unik gitu ya. Karena kita ubah tadi ya, kita buat tadi di buzzer on ya. Di fungsi buzzer on-nya itu di variasi untuk delay dan juga suaranya kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi ini udah bisa mendeteksi. Dan ini untuk kali ini kita tidak tampilkan dulu keterangan di LCD gitu ya. Mungkin di next video kita tampilkan keterangan di LCD biar mempermudah kita. Tapi di video kali ini kita coba untuk nyalain dulu si LED dan juga buzzernya kayak gitu. Jadi ini udah bisa menyalakan, memberikan notifikasi atau pemberitahuan kepada si pemilik rumah bahwa di luar sedang hujan kayak gitu ya. Seperti itu penerapannya. Ini untuk misal bisa juga buat ini teman-teman, apa, garasi, atap garasi yang bisa dibuka tutup gitu ya, atau misalkan kerekan untuk penjemur otomatis dan juga penarikan otomatisnya gitu ya. Jadi kita bisa langsung angkat si jemurannya kalau misalkan terdeteksi hujan seperti itu. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Sedikit informasi aja, di Universitas Samahdahlan itu ada program studi teknik elektro. Buat teman-teman yang masih SMK, masih SMA, mau lanjut kuliah di teknik elektro, aku saranin banget di Universitas Samahdahlan. Nah, buat teman-teman yang kepoin atau penasaran ya tentang teknik elektro Universitas Samahdahlan, teman-teman bisa langsung cek di link deskripsi kayak gitu ya. Cek aja tentang teknik elektro Universitas Samahdahlan gitu ya. Kemudian di teknik elektro UAD juga udah ada tim robot teman-teman. Ada tim robot, ada tim mobil listrik, ada KS-KS lainnya atau kelompok studi lainnya.
teman-teman bisa join juga di sana buat mengembangkan skill teman-teman. Untuk tim robot udah sampai kancah internasional, tim mobil listrik juga udah sampai kemana-mana gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini ya. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman yang lain. Semoga ilmu ini bisa membantu. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.